Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 4 Maret 2023 dalam pekan pertama Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Pastor Bayu Edvar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber cinta yang sejati. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar di masa Prapaskah ini, hati kami terbuka untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, sehingga kami semakin dikobarkan oleh semangat pertobatan dan menjadi pantas untuk menyambut karya penebusan Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 26, ayat 16 sampai dengan 19. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pada hari ini, engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti yang telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur,
apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 5, ayat 43 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi sempurna dengan mengasihi. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Matius bab 5, ayat 48. Kita sering mendengar perkataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kata-kata itu benar sejauh digunakan dengan kerendahan hati untuk mengakui kelemahan dan kerapuhan kita di hadapan Sang Maha Sempurna. Kata-kata itu menjadi keliru bila digunakan untuk memaklumi atau membenarkan kelemahan-kelemahan kita. Kita memang tidak sempurna, namun kita dipanggil
untuk menjadi manusia sempurna, bukannya nyaman berkubang dan bertahan dalam kelemahan dan dosa kita. Menjadi sempurna bukan berarti menjadi manusia tanpa kelemahan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengatakan dengan jelas bagaimana kita menjadi manusia yang sempurna. Dengan mengasihi tanpa syarat, dengan mengasihi musuh-musuh kita, dan berdoa bagi mereka yang membenci kita. Dengan demikian, panggilan untuk menjadi sempurna yang dikatakan Yesus adalah panggilan untuk mencintai sesama dengan cinta yang sempurna dan tanpa syarat. Setiap manusia punya kelemahan, namun tak ada manusia yang dilahirkan tanpa kemampuan untuk mencintai sesama. Panggilan kita adalah mencintai Tuhan dan sesama tanpa harus terhalang oleh kelemahan kita. Maka tidak ada lagi alasan untuk memaklumi kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Tidak ada alasan untuk mengatakan, "Dia yang salah, wajar kalau aku benci dia," atau "Aku orangnya memang begini, kalau sudah disakiti gak bakal memaafkan," atau "Wajar kalau aku cuma punya waktu untuk keluarga dan teman-temanku, yang lainnya gak penting kan?" Tidak ada yang wajar dalam kegagalan kita untuk mengasihi. Sebab itu artinya kita menolak dan melawan panggilan Yesus untuk menjadi sempurna. Panggilan untuk mengasihi orang lain sebagaimana Yesus mengasihi kita. Kalau kasih kita hanya terbatas pada orang-orang terdekat kita, atau mereka yang mengasihi kita, maka sudah kita mengabaikan panggilan Yesus. Tentu saja, mengasihi bahkan mereka yang membenci dan bersalah kepada kita itu tidak mudah. Dan karena itu, kita harus selalu memohon rahmat Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam mengasihi sesama. Bapa yang baik, Putramu memandang kami dari kayu salib dengan tatapan penuh kasih, menusuk hati kami yang lemah dan seringkali gagal untuk mengasihi sesama tanpa syarat. Ampunilah kami Bapa, ampunilah kami. Ajarilah kami untuk mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami. Jangan biarkan kami lari menjauh dari panggilan kami untuk menjadi sempurna. Dan bantulah kami agar kami mampu mengasihi Engkau dan sesama dengan kasih yang sempurna. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.